Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam pembelajaran sejarah. Nah, kali ini kita akan membahas bagaimana perjuangan menghadapi ancaman disintegrasi bangsa. Nah, yang pertama, ancaman disintegrasi bangsa ini adanya beberapa pergolakan dalam negeri yang diawali pada tahun 1945 sampai 1965. Nah, pergolakan-pergolakan yang terjadi pada tahun 1945 sampai 1965 itu berkaitan tentang pergolakan berkaitan ideologi. Yang kedua, pergolakan berkaitan tentang kepentingan. Yang ketiga, pergolakan berkaitan sistem pemerintahan. Berikutnya adalah bagaimana jenis pemberontakan. Nah, jenis pemberontakan ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, perbedaan ideologi, dan yang kedua, pergolakan akibat kepentingan, dan yang ketiga, pergolakan sistem pemerintahan. Nah, kira-kira apa saja sih perbedaan atau pergolakan akibat perbedaan ideologi? Nah, untuk melakukan aksi pemberontakan yang berkaitan tentang perbedaan ideologi itu dibagi menjadi 3 hal. Yang pertama, pemberontakan PKI Madiun diawali pada tahun 1948. Dan yang kedua, pemberontakan DITII. Dan yang terakhir adalah pemberontakan G30S PKI. Nah, di sini di dalam materi ini kita akan membahas tentang pemberontakan DITII. Nah, pemberontakan DITII ini termasuk dalam golongan akibat perbedaan ideologi. Maka terbentuklah pemberontakan DITII. Nah, pemberontakan DITII ini dipimpin oleh Kartosoewirjo. Nah, bagaimana latar belakang terjadinya pemberontakan DITII ini? Silakan simak penjelasan berikutnya. Pemberontakan DITII latar belakangnya yang pertama adalah kekecewaan terhadap perjanjian Renville. Pemberontakan DITII ini dipimpin oleh Kartosoewirjo. Nah, pada tanggal 17 Januari 1948, pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Belanda sepakat menandatangani perjanjian Renville. Salah satu keputusan penting dalam perjanjian Renville yaitu disetujuinya sebuah garis demokrasi yang memisahkan wilayah Republik Indonesia dan daerah pendudukan Belanda. Garis demokrasi tersebut dikenal dengan Garis Demokrasi Van Mook. Berdasarkan isi perjanjian Renville, pemerintah Republik Indonesia harus mengosongkan kantong gerilya yang berada dalam jangkauan Garis Demokrasi Van Mook. Pemerintah Republik Indonesia menarik 2.000 pasukan divisi Siliwangi yang berada di Jawa Barat. Selanjutnya, pasukan yang dipimpin oleh Kolonel Nasution tersebut melakukan perjalanan ke Jawa Tengah yang masih dikuasai Republik Indonesia pada saat itu. Nah, bagaimana jalan pemberontakan DITII? Nah, jalan awal mula pemberontakan DITII diawali dengan perpindahan pasukan divisi Siliwangi dari wilayah Jawa Barat menuju Jawa Tengah. Ditentang oleh Kartosoewirjo. Nah, Kartosoewirjo merupakan pemimpin Laskar Hizbullah yang berkuasa di daerah pedalaman Jawa Barat. Ia berpendapat keluarnya pasukan divisi Siliwangi sama artinya dengan menyerahkan wilayah Jawa Barat kepada pihak Belanda. Kartosoewirjo menolak mundurnya pasukannya ke Jawa Tengah mengikuti divisi Siliwangi dan memilih tetap tinggal di pedalaman Jawa Barat bersama para pengikutnya. Setelah itu, sikap pertentangan Kartosoewirjo terhadap pemerintah Indonesia kembali diperlihatkan melalui pembentukan
Gerakan Darul Islam atau disebut dengan DI, dan Tentara Islam Indonesia atau TII. Dalam gerakan tersebut, Kartosoewirjo berupaya mewujudkan cita-cita pendiri negara Islam. Cita-citanya berhasil terwujud setelah memproklamasikan Negara Islam Indonesia atau disingkat dengan NII pada tanggal 7 Agustus di tahun 1949 di Desa Tasikmalaya, Jawa Barat. Berikutnya adalah proses penyebaran pemberontakan DI-TII. DI-TII menyebar ke beberapa daerah dengan cepat. Beberapa daerah yang menjadi basis pemberontakan DI-TII yaitu Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan yang terakhir adalah daerah Aceh. Disitulah beberapa perkembangan atau penyebaran pemberontakan DI-TII. Perkembangan gerakan DI-TII. Gerakan DI-TII berkembang di beberapa wilayah, salah satunya di daerah Jawa Tengah yang berpusat di daerah Brebes, Tegal, Pekalongan yang dipimpin oleh Amir Fattah. Selanjutnya, gerakan DI-TII berkembang juga di daerah Sulawesi Selatan yang dipimpin oleh Kahar Mujakar. Kahar Mujakar yang memimpin gerakan DI-TII pada tahun 1952. Kahar Mujakar yang menyatakan bahwa daerah Sulawesi Selatan merupakan daerah bagian dari NII yang diproklamasikan oleh Kartosoewirjo. Sementara itu, gerakan DI-TII juga berkembang di daerah Kalimantan Selatan yang dipimpin seorang mantan anggota TNI yang bernama Ibnu Hajar. Seperti Kahar Mujakar, Ibnu Hajar juga menyatakan gerakannya sebagai bagian dari NII, yaitu yang dinyatakan oleh Kartosoewirjo yang berada di Jawa Barat pada saat itu. Lalu, gerakan DI-TII juga disusul di daerah Aceh yang berkembang di bawah pimpinan Daud Berurah yang merupakan mantan gubernur militer daerah istimewa Aceh pada saat agresi militer Belanda I. Disitulah beberapa perkembangan gerakan DI-TII. Selanjutnya adalah bagaimana penumpasan gerakan DI-TII. Akhir dari pemberontakan DI-TII. Di sini adalah penumpasan pemberontakan DI-TII. Pemerintah melakukan sejumlah operasi militer dan cara damai. Ditandai dengan pelaksanaan operasi pada tanggal 1 April 1962. Pelaksanaan operasi militer tersebut menyebabkan satu persatu pemimpin DI-TII menyerahkan diri. Penyerahan diri sejumlah tokoh sentral DI-TII dimanfaatkan oleh Kolonel Ahmad Nasution untuk menerapkan strategi pasukan gabungan rakyat berantas tentara Islam atau disebut dengan pagar betis. Dalam strategi tersebut, pasukan pemerintah Indonesia menghimpun keterangan dari beberapa pemimpin DI-TII yang telah tertangkap. Pada 4 Juni di tahun 1962, Kartosoewirjo berhasil ditangkap dan dieksekusi mati pada tanggal 5 September 1962 di daerah Kepulauan Seribu. Tertangkapnya Kartosoewirjo tidak mengakhiri upaya pemerintah Indonesia untuk menumpas gerakan DI-TII. Pemerintah tetap berupaya melenyapkan pengaruh DI-TII di beberapa daerah. Penumpasan gerakan DI-TII ini di wilayah Jawa Tengah dilancarkan oleh Operasi Merdeka Timur
dan Gerakan Benteng Nasional atau disingkat dengan GBN. Operasi Merdeka Timur dipimpin oleh Letnol Soeharto dengan Letnol Ahmad Yani. Nah, disinilah bagaimana akhir dari penumpasan pemberontakan DI/TII di beberapa wilayah. Nah, sekarang jika kalian sudah paham bagaimana jalannya pemberontakan DI/TII hingga bagaimana penumpasan gerakan tersebut, silakan kalian membuat garis waktu dari pemberontakan yang sudah kalian pelajari yang berkaitan dengan merubah ideologi Indonesia, yaitu buatlah garis waktu mengenai materi pemberontakan PKI Madiun dan DI/TII yang baru saja kalian pelajari menggunakan 5W plus 1H. Nah, 5W plus 1H ini mengacu beberapa pertanyaan. Di dalamnya adalah kapan, yang kedua di mana, lalu siapa, bagaimana, kapan, dan apa. Nah, dalam menggunakan pertanyaan 5W plus 1H, kalian di sini diminta untuk menyusun beberapa garis waktu. Misal, contoh di sini adalah pemberontakan DI/TII. Nah, kira-kira pertanyaan yang pertama adalah garis yang pertama adalah kapan. Nah, kira-kira kapan terjadinya pemberontakan DI/TII ini? Lalu dilanjutkan dengan pertanyaan di garis yang kedua, yaitu di mana. Nah, di mana pemberontakan itu berlangsung. Nah, sampai seterusnya buatlah secara ringkas, rapi, dan teratur. Nah, untuk pertanyaan yang terakhir itu adalah apa. Nah, di sini kalian bisa mengambil apa hikmah dari pemberontakan tersebut yang kalian dapat ambil. Nah, itu kalian buat secara garis waktu. Silahkan dibuat pemberontakan yang sudah kalian pelajari. Buatlah ringkasan menggunakan garis waktu. Nah, silahkan kalian mencoba soal latihan yang sudah ada di slide sebelumnya. Jadi, pertemuan kali ini, di materi pembahasan kali ini, saya akhiri dulu dan silahkan dicoba soal latihannya. Dan sekian, terima kasih, tetap semangat belajarnya dan tetap jaga kesehatannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.